Perahu itu nyaman dan ku sudah tahu setiap sudutnya. Tahu di mana yang bocor dan di mana yang kuat. Ku bisa bertahan di sini tanpa terlalu banyak risiko. Dan bagian dariku merasa itu sudah cukup. Tapi ada suara di atas gelombang yang memanggil, bukan dengan teriakan tapi dengan satu kata saja. Datanglah, dan di dalam satu kata itu tersimpan semua yang ku butuhkan untuk mengangkat kaki ini. Ketakutan di dalam perahu terasa lebih masuk akal dari keberanian di luar yang tidak ada lantainya. Tapi Petrus yang melangkah keluar itu adalah satu-satunya yang pernah berjalan di atas air. Yesus, kau memanggil dan ku mau keluar dari perahuku. Bukan karena gelombangnya
Panas itu nyata dan ku tidak bisa menyangkalnya. Ada musim yang terasa seperti api yang tidak kunjung padam. Ku bertanya-tanya, mengapa Yesus mengizinkan ini? Dan di dalam pertanyaan itu, ku menemukan jawaban yang dalam. Tukang emas tidak meninggalkan emasnya dalam api. Dia duduk di samping dan menatap dengan penuh perhatian, menunggu sampai wajahnya terpantul sempurna. Dan di saat itulah dia mengangkat emas itu keluar. Yesus adalah tukang emas yang tidak pernah salah takaran, tidak terlalu polos sampai menghancurkan.
adalah acara khusus yang butuh persiapan dan waktu dan kata yang tepat, yang hanya bisa terjadi di tempat yang tenang, dengan posisi yang benar dan suara yang khusyuk. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih sederhana, bahwa doa bisa seperti nafas yang tidak pernah berhenti. Tidak selalu kata-kata yang tersusun dengan indah, tapi kehadiran yang terus-menerus bersamanya. Berdoa tanpa henti bukan tentang berlutut selamanya, tapi tentang hati yang selalu terhubung dengannya. Di saat makan, di saat bekerja, di saat mengemudi, semua bisa menjadi percakapan yang berlanjut. Yesus, ajari aku berdoa seperti bernafas, yang tidak perlu dimulai dan tidak perlu diakhiri, tapi mengalir terus di bawah semua aktivitasku. Seperti sungai yang terus mengalir di bawah tanah, di bawah semuanya. Doa singkat di antara kesibukan, tidak kurang nilainya dari doa dari hati yang ada di balik setiap katanya. Bahkan nafas yang dinaikkan sebagai syukur itu, bahkan pertanyaan kecil yang dilontarkan kepadanya, bahkan ke arahnya, semua itu adalah doa yang diterima dengan penuh kasih. Saat ini pun adalah doa, saat ini hati yang rindu yang paling jujur yang bisa ku panjatkan hari ini. Ajari aku berdoa seperti bernafas, yang tidak perlu dimulai dan tidak perlu diakhiri, tapi mengalir terus di bawah semua aktivitasku. Seperti sungai yang terus mengalir di bawah tanah. Setiap nafas bisa menjadi doa kepada Yesus.
Ada bagian dari cerita hidupku yang dulu ku sembunyikan, yang kupikir terlalu berantakan untuk diceritakan, terlalu penuh dengan keputusan yang salah, dan musim yang ku harap tidak pernah ada. Tapi Yesus mengerjakan sesuatu yang ku tidak duga, mengambil bagian yang paling ingin ku lupakan dan menggunakannya sebagai jembatan menuju orang lain yang sedang berjalan di jalan yang pernah ku lewati. Kesaksian bukan cerita tentang betapa baiknya aku, tapi tentang betapa baiknya Yesus di tengah yang tidak baik. Dan semakin jujur cerita itu disampaikan, semakin besar dampaknya bagi yang mendengarkan. Yesus, Kau mengubah ceritaku menjadi kesaksian. Bagian yang dulu ku sembunyikan karena malu, sekarang menjadi bagian yang paling dipakainya untuk menyentuh hati yang pernah merasakan hal yang sama, yang pernah merasakan hal yang sama. Mereka butuh mendengar ini. Luka yang sudah disembuhkan bukan hanya milikku, tapi milik semua yang masih dalam proses penyembuhan. Yesus menebus cerita itu bukan hanya untukku pribadi, tapi supaya melaluiku orang lain bisa melihat jalan keluar. Ku tidak perlu menjadi sempurna untuk bersaksi, cukup jujur tentang di mana ku pernah berada dan tentang siapa yang menemuiku di sana dan membawaku keluar ke tempat yang lebih terang. Ada seseorang yang sedang menunggu cerita yang terasa persis seperti ceritaku, bahwa ada jalan keluar yang bernama Yesus, yang menemui orang di tempat yang paling tidak terduga. Yesus, Kau mengubah ceritaku menjadi kesaksian. Bagian yang dulu ku sembunyikan karena malu yang sudah ditebus, sekarang jadi terang. Sekarang menjadi bagian yang paling dipakainya untuk menyentuh hati yang pernah merasakan hal yang sama. Ceritaku bukan milikku saja, tapi milik mereka yang butuh.
tidak mudah untuk berhenti. Ada kepuasan dalam merasa situasi ada di tanganku. Daftar yang tertata dan masa depan yang terpetakan membuatku merasa aman meski itu ilusi belaka. Tapi hidup terus membuktikan satu hal yang sama, bahwa kendali yang kupikir ku miliki itu tidak pernah benar-benar ada di tanganku. Hanya ada di tangan Dia yang benar-benar memegang. Menyerahkan kendali bukan berarti menjadi pasif, bukan berarti tidak berusaha atau tidak merencanakan, tapi berarti menggenggam rencana itu dengan tangan terbuka, siap untuk menyerahkan ketika Dia meminta kembali. Yesusku, lepaskan genggamanku atas hidupku ini. Bukan karena ku tidak peduli dengan arah yang ku tuju, tapi karena tanganku terlalu kecil untuk memegang semuanya, dan tanganmu jauh lebih baik dari punyaku, jauh lebih baik, dan ku tahu itu sekarang. Tengah paradoks yang Yesus ajarkan tentang hidup ini, bahwa yang mau menyelamatkan hidupnya akan kehilangan, dan yang mau kehilangan hidupnya baginya akan menemukan kebenaran yang tidak bisa ditemukan dengan cara lain. Ku pegang terlalu erat, terlalu lama hal-hal ini yang sebenarnya bukan milikku untuk digenggam, dan di setiap kali ku melepaskan ada yang lebih hina yang masuk menggantikan beban yang ku letakkan. Tangan ini perlahan ku buka hari ini, satu jari sampai semua terbuka, dan di dalam kepalan yang terbuka itu ku menemukan bahwa Yesus sudah berunggu di sana. Yesusku, lepaskan genggamanku atas hidupku ini, dan karena ku tidak peduli dengan arah yang ku tuju, ku peduli, tapi Kau lebih tahu jalan yang benar, dan tanganmu jauh lebih baik dari punyaku. Tangan terbuka adalah posisi terbaik di hadapanmu.
Waktu kita tidur, Yesus tidak tidur. Waktu kita terdiam, Yesus tidak terdiam. Di sebelah kanan Bapa ada satu yang berdiri, yang tidak pernah berhenti menyebut nama kita. Bukan doa yang umum atau yang tanpa nama, tapi syafaat yang spesifik dan personal. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan, sebelum kita sendiri tahu untuk memintanya. Musuh yang menuduh kita siang dan malam itu berhadapan dengan pembela yang tidak pernah kalah. Dan setiap tuduhan yang dilontarkan ke arah kita dijawab oleh darah yang berbicara lebih keras. Yesus tidak pernah berhenti berdoa bagiku. Setiap seranganku dijawab oleh pembela yang menang. Ku tidak pernah masuk ke ruang pengadilan itu sendirian. Karena Yesus sudah berdiri di sana lebih dulu. Saat petrus mau disaning seperti gandum, kata Yesus, aku sudah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Bukan setelah kejatuhan, tapi sebelumnya. Yesus sudah mendahului dengan doa yang menjaga, dan prinsip yang sama berlaku untuk hidupku. Sebelum cobaan itu sampai ke pintuku, Yesus sudah mendoakanku untuk melewatinya. Dan doa Dia tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Dia berdiri dan tidak duduk. Dia berbicara dan tidak diam. Nama kita ada di bibirnya. Yesus tidak pernah berhenti berdoa bagiku. Setiap seranganku dijawab oleh pembela yang menang. Ku tidak pernah masuk ke ruang pengadilan itu sendirian. Nah, Yesus sudah berdiri di sana lebih dulu. Berdiri, namaku ada di bibir Yesus, dan itu tidak pernah Ada hari yang tidak punya warna yang jelas,
Tidak sedih tapi juga tidak benar-benar bahagia. Ibadah yang terasa seperti menggerakkan bibir saja, dan doa yang seperti berbicara ke langit-langit. Ku tidak tahu apa nama untuk hari seperti ini, tapi ku kenal rasanya dengan sangat baik. Di sanalah iman diuji, bukan oleh penderitaan, tapi oleh kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Iman bukan tentang selalu merasakan sesuatu yang kuat. Kadang iman adalah tetap hadir ketika tidak ada rasa. Tetap datang ketika tidak ada yang mendorong untuk datang, dan tetap berkata Yesus cukup meski tidak terasa. Di hari yang terasa kosong seperti ini, ku tetap memilih untuk datang. Ku tetap memilih untuk datang kepadamu, Yesus. Bukan karena ku merasakanmu sangat kuat hari ini, tapi karena kebenaran tidak bergantung pada perasaanku. Tidak bergantung pada perasaan. Banyak orang dalam firman merasakan hal yang sama. Mazmur penuh dengan ratapan tentang Allah yang terasa jauh, tapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka memilih untuk memuji meski tidak merasakan. Dan di dalam pilihan untuk tetap hadir itu, ada sesuatu yang bergerak yang tidak selalu terlihat, seperti akar yang terus tumbuh di bawah tanah. Imusin ketika di atas tanah tidak ada yang terlihat. Mungkin hari ini bukan hari yang berapi-api, dan itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Ku hanya mau tetap hadir di hari yang kosong ini, dan percaya bahwa hadir sudah lebih dari cukup. Di hari yang paling hambar pun Yesus tetap nyata. Di hari yang paling hambar, Yesus tetap
Kegembiraan yang tidak bergantung pada cuaca, tidak bergantung pada berita baik atau keadaan yang ideal, yang hadir bahkan di hari biasa yang tidak istimewa, karena sumbernya bukan dari luar tapi dari dalam. Kegembiraan itu punya nama, dan nama itu Yesus. Hadiratnya sendiri adalah alasan yang sudah cukup untuk membuat hati ini merasa kaya dan penuh. Di tengah hari yang dari luar terlihat biasa saja, di hadapannya ada sukacita yang penuh kata firman. Bukan janji untuk nanti, tapi realitas untuk sekarang. Dan semakin ku dekat dengan hadiratnya, semakin ku mengerti apa artinya benar-benar bersukacita. Yesus, hadiratmu adalah sukacitaku yang sesungguhnya. Bukan kesenangan sesaat, tapi sukacita yang dalam, yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun. Di saat ku dekat denganmu, ada sesuatu yang penuh, yang tidak bisa diisi oleh apapun yang lain. Di hadiratmu ada sukacita yang tidak pernah habis. Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu dari 1000 hari di tempat yang lain menapung. Bukan hiperbola, tapi pengalaman yang jujur dari seseorang yang sudah mencoba keduanya. Dan ku pun semakin memahami apa yang dia maksud, semakin ku habiskan waktu di hadirat Yesus, semakin tempat lain kehilangan daya tariknya, dan semakin satu hari bersamanya terasa seperti cukup. Kegembiraan ini bukan yang ku ciptakan sendiri, bukan hasil dari usaha atau teknik tertentu, bukan hasil usaha, tapi buah dari hadiratnya. Ini adalah yang mengalir keluar ketika ku dekat dengan Dia yang adalah sumber sukacita itu sendiri. Yesus,
ini tetap. Di saat ku dekat denganmu, ada sesuatu yang penuh yang tidak bisa diisi oleh apapun yang lain. Di hadiratmu ada sukacita yang tidak pernah habis. Ada pertanyaan yang tidak punya jawaban mudah, yang ku bawa sudah lama dan belum terjawab. Bukan karena Yesus tidak mendengar atau tidak peduli, tapi karena pikiranku terlalu kecil untuk menampung jawabnya. Pikirannya lebih tinggi dari pikiranku seperti langit, dan jalannya lebih tinggi dari jalanku, kata firman. Bukan untuk membuatku merasa kecil dan tidak berarti, tapi supaya aku tahu di mana menaruh kepercayaan. Percaya bukan berarti semua pertanyaan terjawab. Bukan berarti kebingungan itu tidak nyata atau tidak boleh ada. Tapi percaya berarti ku memilih untuk memegang tangan yang lebih tahu dari semua pertanyaan yang ku miliki. Yesus, ku percaya meski ku tidak mengerti. Bukan kepercayaan yang buta tanpa alasan, tapi kepercayaan kepada Dia yang sudah terbukti, yang rekam jejaknya berbicara lebih keras dari keraguanku. Tidak harus mengerti untuk bisa mempercayai Yesus. Ada pertanyaan, tapi pegang tangannya lebih erat. Bukan sebagai tuntutan yang menuntut jawaban sekarang, tapi sebagai percakapan yang terus berjalan bersamanya. Yesus, ku
bicara lebih keras dari keraguanku. Tidak harus mengerti untuk bisa mempercayai Yesus. Ketika semuanya berputar di sekitar satu titik, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena hidup ini lebih mudah karenanya, tapi karena ada pusat yang tidak pernah bergeser. Ku pernah mencoba mengatur hidup ini sendiri, denganku sebagai pusatnya, dan semua berputar di sini. Dan betapa lelahnya itu, betapa tidak stabilnya itu, karena aku terlalu kecil untuk menjadi pusat dari apapun. Ketika Yesus menjadi pusat yang sesungguhnya, semua yang lain menemukan tempatnya yang benar. Pekerjaan, keluarga, hubungan, dan impian, semuanya lebih baik ketika Dia yang di tengah. Yesus, jadilah pusat dari semua yang ku lakukan. Jadi caraku berpikir sampai caraku memilih. Dari caraku mencintai sampai caraku beristirahat. Biarlah semua hal dalam hidupku berputar di sekitarmu. Bukan berarti ku tidak punya kepribadian sendiri, atau impian dan keinginan yang berasal dari dalam, tapi semua itu punya tempat yang paling tepat ketika diletakkan di bawah tangan yang mengarahkan. Di dalam Yesus semua yang ku bawa menjadi lebih, bukan lebih dalam arti ukuran atau kemewahan, tapi lebih dalam arti makna dan arah yang jelas, yang tidak bisa ku temukan tanpa pusat yang benar. Hari ini ku atur ulang sekali lagi, semua yang bergeser kembali ke posisinya. Karena pusat baik hasil memberi.
Sebelum dunia mulai berisik dengan keperluannya, sebelum notifikasi dan suara-suara itu datang, ada jendela waktu yang paling berharga di hari ini. Ketika hanya ada aku dan Yesus di dalam keheningan, Dia sudah menungguku di sana sebelum ku bangun, sudah siap dengan kasih yang baru untuk hari ini. Bukan Yesus yang perlu ku bangunkan dengan teriak, tapi Yesus yang sudah lebih dulu terjaga untukku. Perjumpaan di pagi hari bukan ritual keagamaan, tapi pilihan untuk memberi yang pertama kepadanya. Sebelum pikiran ini dipenuhi oleh yang lain, biarkan Yesus yang mengisi ruang yang paling awal. Di pagi yang sunyi ini, ku temukan Yesus menunggu dengan kasih yang baru dan rahmat yang segar. Sebelum hari ini membawa apapun yang akan datang, ku sudah menemukan yang paling penting di sini. Yang paling penting, Yesus di pagi ini. Yesus sendiri bangun sebelum fajar untuk berdoa, mencari tempat yang sunyi di tengah pelayanannya. Bukan karena dia butuh mengisi ulang dari bata, tapi karena dia menghargai keintiman itu sendiri. Dia mengundangku ke dalam ritme yang sama, untuk menemukan bahwa keheningan pagi itu bukan kosong, tapi penuh dengan hadirat yang menunggu untuk dirasakan oleh siapa saja yang mau datang lebih awal. Tidak semua pagiku berhasil dengan lebih awal. Tidak semua hari dimulai dengan keheningan yang indah, tapi bahkan di pagi yang terburu-buru sekalipun, satu nafas pendek bersamanya sudah mengubah segalanya. Jika di yang sunyi ini, ku temukan Yesus menunggu dengan kasih yang baru dan rahmat yang segar. Sebelum hari ini membawa apapun yang akan datang, ku sudah menemukan yang
sana menungguku, Yesus. Ku tidak selalu mengerti motivasi di balik tindakanku. Tidak selalu tahu mengapa ku bereaksi seperti itu. Ada lapisan di dalam diri yang tidak bisa ku jangkau, yang tersembunyi bahkan dari pengamatan diriku sendiri. Tapi Yesus melihat sampai ke lapisan yang paling dalam, yang tidak bisa dijangkau oleh introspeksi manusia. Dia tahu mengapa ku melakukan apa yang ku lakukan, bahkan sebelum ku sendiri menyadarinya. Dan yang paling mengagumkan dari semua ini adalah bahwa mengetahui semuanya tidak membuatnya pergi. Justru pengetahuan yang selengkap itu yang menjadi dasar dari kasih-Nya yang tidak berubah. Yesus, Kau mengenalku lebih dalam dari ku mengenal diriku. Melihat apa yang ku sembunyikan bahkan dari
Dia sudah tahu lebih dari yang ku perlihatkan. Pada kelebihan yang luar biasa dalam kenyataan itu, bahwa transparansi di hadapannya adalah tempat yang Yesus, Kau mengenalku lebih dalam dariku mengenal diriku. Dikenal sepenuhnya dan tetap dikasihi, itulah Yesus. Dikenal sepenuhnya dan tetap dikasihi, itulah Yesus. Dikenal sepenuhnya, dikenal dan tetap dikasihi, itulah Yesus. Dikenal Dunia ini berubah dengan kecepatan yang tidak bisa kuikuti. Apa yang benar kemarin dipertanyakan hari ini. Orang yang bisa diandalkan pun bisa mengecewakan, dan tanah yang kupijak terasa kurang stabil dari dulu. Di tengah semua perubahan yang tidak bisa kukendalikan, ada satu yang tidak pernah masuk dalam daftar berubah. Yesus yang sama kemarin adalah Yesus hari ini, dan akan menjadi Yesus yang sama sampai selamanya. Sifatnya tidak naik turun mengikuti keadaan, kasihnya tidak berkurang ketika ku mengecewakan, kesetiaannya tidak bergantung pada performaku, karena dia bukan cermin yang memantulkan siapa aku. Yesus, Kau sama kemarin, hari ini dan selamanya. Di dalam dunia yang keruh
Kasih yang Dia kunjukkan kepada Daud masih sama. Kesetiaan yang dinyatakan kepada Paulus di penjara adalah kesetiaan yang sama yang kurasakan hari ini. Ku bukan generasi yang mendapat versi yang lebih lemah atau bersih yang sudah berkurang, karena banyak ditakai Yesus yang penuh dan sempurna untukku tahun lalu adalah Yesus yang penuh dan sempurna untukku sekarang. Di hari ketika segalanya terasa bergerak dan tidak pasti, ku datang kembali ke kebenaran yang paling dasar ini. Satu hal yang tidak pernah perlu ku khawatirkan adalah apakah Yesus masih sama seperti yang ku kenal. Yesus, jalan dunia. Yesus, Kau sama kemarin, hari ini dan selamanya. Tidak pernah bisa berubah. Jalan dunia yang berubah, Kau adalah jangkarku, Yesus. Ada hal-hal yang terasa terlalu kecil untuk dibawa kepadanya, terlalu sepele untuk mengganggu Pencipta semesta. Tapi Yesus yang menghitung helai rambut di kepalaku tidak menganggap apapun dalam hidupku tidak penting. Kekhawatiran yang kupikir tidak layak disebutkan, pertanyaan yang terasa bodoh untuk ditanyakan, kebutuhan kecil yang ku coba urus sendiri. Semua itu ternyata ada di dalam perhatiannya. Yesus tidak hanya peduli dengan hal-hal besar, keputusan besar, doa besar, dan momen besar, tapi Dia ada juga di dalam yang kecil dan biasa, di percakapan sehari-hari,
dan pilihan yang sederhana. Yesus, Kau peduli bahkan dengan detail yang kecil yang kupikir terlalu kecil untuk Kau perhatikan. Tidak ada bagian dari hidupku yang di luar jangkauanmu. Dan kesadaran itu mengubah caraku menjalani hari. Burung pipit yang tidak berharga di pasarku tidak jatuh ke tanah tanpa Bapa mengetahui. Dan Yesus berkata, kita jauh lebih berharga dari itu, sehingga perhatiannya kepada kita jauh lebih besar. Ku bawa jarum untuk tidak menyaring apa yang ku bawa, memilih hanya yang cukup penting untuk disampaikan, tapi membawa semuanya seperti anak kepada Bapanya. Yang tahu bahwa Bapa yang baik peduli dengan semua. Hari ini ada hal kecil yang mengganjal di hatiku, yang kurasa terlalu rendah untuk disebutkan, tapi ku bawa juga kepada Yesus hari ini, karena tidak ada yang terlalu kecil baginya. Yesus, Kau peduli bahkan dengan detail yang kecil yang kupikir terlalu kecil untuk Kau perhatikan. Tidak ada bagian dari hidupku yang di luar jangkauanmu. Dan kesadaran itu mengubah caraku menjalani hari. Bahkan detail terkecil hidupku ada dalam ada jarak antara apa yang ku cintai dan apa yang Yesus cintai dengan sepenuh hati. Ku mencintai kenyamananku lebih dari ketidaknyamanan orang. Ku mencintai rencanaku lebih dari rencana yang lebih baik.
Tapi semakin ku dekat dengan Yesus, sesuatu berubah. Bukan dengan paksa, tapi dengan pelan dan dalam. Hati ini mulai bergerak ke arah yang berbeda, menuju apa yang selama ini dia cintai duluan. Ini bukan tentang daftar hal yang harus kusukai, atau berpura mencintai apa yang tidak ku rasakan. Tapi tentang membiarkan Yesus membentuk ulang afeksi di dalam hati ini, dari dalam keluar. Yesus bentuk hatiku supaya mencintai sepertimu, yang melihat orang bukan sebagai gangguan, tapi anugerah. Yang mencintai yang sulit dicintai tanpa alasan, karena dari situlah kau memulai mencintaiku dulu. Dari situlah kau memulai mencintai tanpa alasan. Yesus mencintai yang tidak layak dicintai, duduk bersama yang tidak dipilih orang lain, menyentuh yang dijauhi dan melihat yang diabaikan. Dan hati yang seperti itulah yang ku rindukan. Bukan karena ku ingin menjadi orang yang baik, atau supaya orang melihat betapa baiknya aku, tapi karena hati yang seperti Yesus gitu adalah hati yang paling bebas dan paling teduh.
Hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri, cepat atau lambat akan terasa sangat sempit. Ada sesuatu di dalam yang diciptakan untuk lebih dari sekadar mengumpulkan pengalaman untuk dirinya. Yesus tidak memanggil untuk hidup yang nyaman saja, tapi untuk hidup yang bermakna melampaui diri, yang meninggalkan sesuatu yang masih ada ketika pergi, dan berarti bagi orang lain, bukan hanya untuk diri. Tujuan hidup bukan sesuatu yang ku temukan sendiri dengan melihat ke dalam cukup lama, tapi sesuatu yang Yesus berikan dari luar diriku, yang lebih besar dari kapasitas imajinasi-nasiku. Yesus, Kau memberiku tujuan yang melampaui diriku, yang tidak akan selesai dikerjakan satu hidup. Ku adalah bagian dari cerita yang lebih besar, yang sedang Kau tulis dari generasi ke generasi. Ku kan harus menjadi terkenal atau berpengaruh besar untuk memiliki tujuan yang benar-benar bermakna. Seorang ibu yang membesarkan anak takut akan Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang abadi nilainya. Seorang teman yang hadir di saat paling dibutuhkan sudah menjadi jawaban doa yang seseorang panjatkan. Setiap tindakan kasih yang dilakukan dalam nama Yesus adalah bagian dari tujuan yang tidak pernah sia-sia. Ku tidak tahu semua yang Yesus rancangkan tentang peran yang harus ku mainkan di cerita ini, tapi ku mau tersedia sepenuhnya untuk dipakai. Meski bagian yang ku mainkan terlihat kecil dari luar, Yesus, Kau memberiku tujuan yang melampaui diriku, yang tidak akan selesai dikerjakan dalam satu hidup.
ke generasi. Hidupku bukan tentang aku, tapi tentang Yesus. Ada hari ketika ku datang ke hadapannya, tanpa kata yang indah atau hati yang sempurna siap. Pikirannya masih sibuk dengan sisa hari kemarin, dan perasaan yang tidak semendalam yang ku inginkan. Ku hampir tidak datang karena merasa tidak siap, merasa penyembahanku hari ini tidak cukup layak. Tapi kemudian ku ingat bahwa Yesus tidak meminta kesempurnaan sebagai tiket masuk ke hadiratnya. Wanita yang meminyaki kakinya dengan air mata tidak punya kata yang terencana atau hati yang tenang, hanya kasih yang terlalu besar untuk ditahan. Dan Yesus menerima itu sebagai yang paling berharga. Yesus, kau menerima penyembahanku yang tidak sempurna, yang datang dengan pikiran yang masih penuh hal lain. Bukan karena penyembahanku yang membuatmu terkesan, tapi karena hati yang mau datang, itulah yang kau hargai. Penari dengan segenap kekuatan di hadapannya, bukan dengan koreografi yang sempurna dan terlatih, tapi dengan ketulusan yang tidak peduli kelihatan bodoh. Dan Yesus menyebutnya orang yang berkenan di hatinya. Ku tidak perlu menunggu sampai kondisi idealku untuk datang dan menyembah dengan apa yang ada. Yesus lebih terkesan dengan kejujuran yang sederhana daripada penampilan yang sempurna. Tapi tidak hari ini penyembahanku mungkin hanya berupa diam, duduk di hadiratnya tanpa bisa berkata-kata. Tapi ku percaya bahwa diam yang tulus di hadapannya lebih bernilai dari kata-kata yang tidak datang dari hati. Yesus, kau
ada pola dalam hidupku yang ku kenali dengan jelas. Ku mendekat lalu perlahan mulai menjauh. Bukan dengan keputusan yang besar dan disengaja, tapi dengan jarak yang tumbuh pelan tanpa ku sadari. Dan di setiap kali ku sadar betapa jauhnya ku pergi, yang ku temukan bukan Yesus yang kecewa dan berbalik, tapi Yesus yang masih berdiri di titik yang sama, dengan tangan yang terbuka dan wajah yang tidak berubah. Kasih seperti ini tidak bisa ku pahami sepenuhnya, karena tidak ada padanannya dalam kasih manusia yang menunggu tanpa kepahitan, tanpa syarat, dan menyambut kembali seperti tidak pernah pergi. Ku selalu bisa kembali kepada Yesus, tidak peduli sudah seberapa jauh ku pergi. Tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk kasih-Nya, dan tidak ada waktu yang terlalu lama untuk pulang. Yang hilang itu berbicara bukan hanya tentang anak yang kembali dengan malu, tapi tentang bapa yang berlari menyongsong dari jauh. Sebelum pengakuan pertama sempat diucapkan, dan Yesus berkata, itulah gambaran Bapaknya yang tidak menunggu kita sampai di ambang pintu, tapi yang berlari menyongsong sejak dari kejauhan. Karena kasih seperti itu tidak bisa diam menunggu. Mungkin ada jarak yang sudah ku biarkan tumbuh antara aku dan Yesus tanpa ku sadari betul. Hari ini ku memilih untuk mulai berjalan kembali, dan ku tahu Dia sudah berlari menyongsongku. Ku selalu ada jalan untuk pulang dari Yesus. Selalu menunggu. Ada titik yang ku pikir tidak akan
akan pernah ku capai, di mana kekuatan ini benar-benar habis sampai dasar. Bukan hanya lelah yang bisa diatasi dengan tidur, tapi kosong di tingkat yang jauh lebih dalam dari itu. Di sanalah ku menemukan sesuatu yang tidak pernah ku tahu, bahwa ada tangan yang menopang jauh sebelum ku jatuh. Bukan karena ku layak ditopang atau cukup beriman, tapi karena Yesus tidak bisa membiarkan dombanya jatuh. Ketika ku tidak punya kata-kata untuk berdoa, ketika langkah berikutnya terasa tidak mungkin, di sanalah anugerahnya paling nyata bekerja, bukan menambah kekuatanku, tapi menggantikannya. Yesus, kau menopangku ketika ku tidak bisa lagi, ketika semua kekuatanku sudah habis terpakai. Di titik terendah itu kau paling terasa nyata. Tanganmu ada di bawahku sebelum ku sempat jatuh. Sebelum ku senang jatuh, sudah di sana. Galia yang kelelahan di bawah pohon arar itu tidak diberi ceramah tentang iman yang kurang, tapi diberi roti dan air dan izin untuk tidur. Karena Yesus tahu kapan jiwa butuh dipulihkan dulu. Dan di dalam kelemahan yang paling total itu, Dia tidak pergi atau kecewa atau meninggalkan. Justru di sanalah pelukannya paling bisa dirasakan, karena tidak ada yang lain lagi yang bisa ku andalkan. Ku tidak pura-pura masih punya kekuatan hari ini. Ku datang dengan tangan kosong dan jiwa yang penat, dan ku percaya bahwa tangan kosong itu lebih mudah diisi oleh Yesus dari yang sudah penuh. Yesus, kau menopangku ketika ku tidak bisa lagi, ketika semua kekuatanku sudah habis berpakai. Di titik terendah itu kau paling terasa nyata. Tanganmu ada di bawahku sebelum ku sempat jatuh. Di titik paling lemahku, kau paling kuat bagiku.
sebelumnya, mencoba mengisi dengan yang tidak bisa mengisi. Setiap kali merasa hampir menemukan yang cukup, ternyata ada kekosongan yang masih tersisa di dalam. Tapi ada momen yang mengubah caraku mencari, ketika ku berhenti mencari di luar dan mulai melihat bahwa semua yang ku butuhkan sudah ada di dalam Yesus, dan sudah ada di sana jauh sebelum ku menyadarinya. Bukan berarti tidak ada kebutuhan yang tersisa, atau bahwa hidup ini tidak punya kekurangan. Tapi ada perbedaan antara kekurangan yang ada dan kekosongan jiwa yang hanya Yesus bisa mengisi. Di dalam Yesus ku menemukan semua yang ku butuhkan, pengampunan yang sejati dan damai yang tidak berlalu, identitas yang kokoh dan kasih yang tidak berubah. Tujuan yang bermakna dan harapan yang tidak mati, yang tidak mati. Semua ada di Yesus. Bukan koleksi berkat yang membuat hidup ini penuh, tapi kehadiran pemberi berkat yang ada bersamaku. Ketika ku memiliki Yesus, ku memiliki segalanya. Bukan dalam arti materi, tapi dalam arti yang paling dalam. Dan dari kelimpahan di dalam Dia itu, semua yang lain mendapat perspektif yang benar. Yang kurang tidak lagi terasa mematikan, dan yang lebih tidak lagi terasa perlu dikejar. Ini bukan kalimat yang mudah untuk diucapkan di hari ketika